Hai, balik lagi di Becek-Becek. Kali ini gua akan bahas kelanjutan dari film Yang Mother Real 3. Sebelumnya, terima kasih banyak yang sudah menonton di video part satunya. Lalu bagaimana sebenarnya akhir dari film ini? Jangan lewatkan ulasan yang ini, karena film ini sangat menginspirasi dan tidak sekedar mengandalkan ritual cocok tanam, tapi lebih daripada itu. Dan kalian akan menyesal kalau tidak menontonnya. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia Om. Setelah pertemuan di kafe tempo hari itu, kakek Huang dan gadis muda itu tampak tidak bicara. Mereka hanya saling menatap lewat kaca toko. Karena kebetulan event yang sedang dikerjakan perusahaan gadis muda itu tidak jauh dari toko kakek Huang. Lalu ketika gadis muda itu lagi fokus-fokusnya bagikan brosur, muncul seorang pria yang tiba-tiba meremas bagian ekornya dan memaksa menciumnya dengan kasar. Kakek Huang yang melihat kejadian itu langsung berlari dan menolong gadis muda itu. Sikap kepahlawanan kakek Huang itu membuat gadis muda itu kembali menjadi memikirkannya. Bahkan ketika dirinya di ruang rawat rutin rumah sakit, ia tidak bisa berhenti memikirkan kakek Huang. Di tengah kegusaran itu, mata gadis muda itu tertuju pada benda pemberian kakek Huang, sebuah lampu berbentuk menara yang disertai tulisan "Aku menjagamu". Malam sepulang dari rumah sakit, gadis muda itu menerima telepon dari kakaknya. Kakaknya berpesan agar dirinya segera mencari seorang pacar untuk mendampinginya Om. Akan tetapi si gadis muda itu kelihatannya kurang tertarik dengan saran tersebut, sehingga kakaknya akhirnya mengomel dan sedikit mengecam. Menurut sang kakak, gadis muda itu butuh seseorang untuk menemani dan menjaga dirinya. Kalau tidak, kehidupannya akan terasa pahit. Mendengar omelan sang kakak, si gadis muda itu jadi merasa gerah dan langsung memutus telepon dengan pikiran kalut. Wow, saran nyari pacarnya udah kayak beli kartu perdana eksis aja ya, pakai segera Om. Ingatan gadis muda itu pun kembali tertuju kepada kakek Huang yang terasa begitu peduli dengannya dan berjanji lagi akan selalu menjaganya. Dia membuka kembali lukisan kecil dari kakek Huang hingga pikirannya kembali berperang dengan hatinya. Keesokan harinya ketika si gadis muda sedang bekerja, HP-nya berbunyi karena panggilan masuk. Dia pun break karena ternyata sang kakak yang menelpon. Ketika berbicara dengan sang kakak, tanpa sadarnya si bos kita sebutan Jenjing tiba-tiba kesal melihatnya bertelepon ria saat jam kerja. Si bos pun mengomel, kemudian memecatnya dan mengusirnya dengan kasar. Dan seperti janjinya, kakek Huang pun muncul dan tanpa tanya langsung menghajar si bos kasar itu. Akibat perkelahian itu, kakek Huang mengalami cedera ringan pada telapak tangannya. Si gadis muda tampak mengkhawatirkan keadaan kakek Huang, lalu dia membantu membalut luka itu. Setelah beres, lalu mereka makan bersama. Saat itu kakek Huang lagi-lagi menunjukkan kepeduliannya terhadap Xiao Hui, yang membuat mata gadis muda itu berkaca-kaca. Ia seperti mulai menyadari bahwa ada hati yang begitu tulus memberi kepadanya, tulus menjaganya, dan tulus mencintainya. Rasa yang belum pernah dia dapatkan dari pria-pria sebelumnya. Lalu kakek Huang membawanya ke sebuah tempat, dan di sana dia memasangkan cincin di jari manis gadis muda itu. Dan waktu jugalah yang membuktikan bahwa perjuangan kakek Huang tidak sia-sia. Itulah babak baru hubungan mereka.
Sesampainya di rumah, kakek Huang berbincang dengan anggota keluarganya, yaitu anak perempuannya kita sebut saja Sumi, lalu menantunya kita sebut Parto, dan cucunya kita sebut Ucup. Kakek Huang lalu menyampaikan bahwa dia berniat untuk menikah lagi. Mendengar itu, anak dan menantunya terkejut tidak percaya. Sedang Ucup terlihat senang dan memberi jempol karena menganggap kakeknya itu luar biasa. Ketika Sumi dan Parto masih tampak terbengong, kakek Huang kembali mengatakan bahwa dirinya tidak sedang bercanda. Dia serius. Merasa tidak yakin, Sumi malah menganggap ayahnya itu kurang sehat. Dia lalu bertanya perempuan tua mana yang sudah merusak pikiran ayahnya sehingga bisa ngawur begitu. Kakek Huang lalu menjelaskan tentang hubungannya dengan gadis muda itu. Tapi lagi-lagi anak dan menantunya itu dibuat terbengong. Mereka tidak percaya bahwa orang tua itu akan menikahi gadis yang masih sangat muda. Dan ketika kakek Huang mengakhiri pembicaraan dan akan beristirahat, Sumi bertanya kapan akan membawa gadis muda itu untuk diperkenalkan. Sepertinya Sumi menanyakan itu cuma untuk memastikan bahwa ayahnya tidak sedang mengaur. Maka kakek Huang pun dengan tegas menjawab, besok. Mendengar itu, anak dan menantunya itu makin syok, sedang Ucup justru kegirangan dan berkata kakeknya akan benar-benar punya anak lagi. Esoknya Sumi, Parto, dan Ucup terlihat berbincang-bincang di meja makan menunggu kakek Huang tiba bersama gadis muda itu. Hari itu mereka akan makan bersama. Tidak lama kakek Huang pun muncul bersama gadis mudanya itu. Parto dan Ucup spontan berdiri dan tiba-tiba takjub melihat kecantikan gadis muda itu. Dan kemudian mata mereka kompak fokus ke bukit kembar Xiaohui, lalu mereka menelan ludah. Sumi yang sejak kemarin kurang setuju niat ayahnya mendadak gerah melihat tingkah suami dan anaknya, sehingga dirinya langsung tidak menyukai gadis muda itu. Melihat ketiganya bengong saja, kakek Huang meminta mereka memberi sambutan. Lalu Parto berinisiatif untuk memberi sambutan terlebih dahulu. Namun sambutan menantu pekok sedikit gokil ini, karena tidak sekedar menyalam, dia malah memeluk calon ibu mertuanya itu. Sontak saja gadis muda itu kaget, sementara Sumi telah mencengkram garpu sendok yang siap menghunus. Akhirnya kakek Huang pun menikah dengan gadis muda itu. Mereka semua bergembira kecuali Sumi yang semakin pusing dengan kelakuan suami dan anaknya yang sama-sama ganjen dan pekok itu. Pagi harinya Xiaohui menyiapkan sarapan. Parto yang bangun lebih awal tampak senyum-senyum sendiri. Gairahnya serta merta timbul sejak kehadiran Xiaohui di rumah mereka. Dan kini mata nakalnya diam-diam mencuri pandang ke bukit kembar milik Xiaohui. Ucup yang juga akan berangkat kuliah mengambil posisi duduk di sebelah Parto. Sebenarnya bapak anak ini tidak terlalu peduli dengan sarapannya. Keduanya hanya mengambil kesempatan untuk menikmati pemandangan bukit kembarnya milik Xiaohui. Kampret om. Siang harinya kakek Huang janjian nongkrong dengan teman lamanya, yaitu kakek Huayin, dan bersama pacarnya Alice. Kakek Huayin ini juga tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Lihat aja kelakuannya ketika melihat bini kakek Huang. Dia terus saja memuji-muji Xiaohui dengan lebaynya, yang akhirnya membuat pacarnya Alice gerah dan cabut dari sana. Nah, saking terhipnotisnya dengan kecantikan Xiaohui, kakek Huayin gak sadar kalau dia lagi megang air panas, yang kemudian dia minum dan muncrat deh om. Malam hari pun tiba. Xiaohui nampaknya sudah tertidur, tapi kakek Huang di mana? Oh, ternyata kakek Huang tidur di lantai. Loh, kok bisa? Entahlah, kakek Huang gak pernah cerita ke gua soal itu. Lalu kakek Huang yang belum tertidur mencoba memperbaiki posisi tidur Xiaohui agar tidak masuk angin. Tapi tiba-tiba Xiaohui terbangun dan terkejut kayak mau diperkusi aja. Ternyata hubungan mereka di kamar tidur tidak semesra ketika mereka di luar rumah. Keesokan harinya Parto nongkrong sama teman kerjanya, sebut saja namanya Locop.
Tapi di sini Parto terus membayangkan menanam benih bersama Xiaohui. Kem berpindah ke kediaman kakek Huang. Di sana Ucup terlihat diam-diam mengambil CD milik Xiaohui karena dirinya lagi sakne berat. Setelah itu dia pun nonton film esek-esek dengan napas terongok-ongok gitu. Lalu dia mengambil dari laci mejanya CD milik Xiaohui yang tadi dia ambil dari jemuran. Di sisi lain, Xiaohui mencari keberadaan penutup lembahnya itu. Setelah membayangkan lembah hangat milik Xiaohui, Ucup kemudian bercita-cita menjadi CD supaya setiap hari bisa memantau kawah milik Xiaohui itu. Lalu dia pun melakukan senam 5 jari tangkap satu dan membayangkan enak-enak bersama Xiaohui. Dalam bayangannya itu, Xiaohui muncul memberi jatah kepadanya. Hal itu membuat Ucup makin sakne dan mempercepat gerakan senam jarinya. Dan ketika rudalnya akan memuntahkan lahar panasnya, dia dikejutkan dengan munculnya Xiaohui yang menanyakan CD-nya mau diapain. Dan akhirnya, Bram Om. Di ruangan lain, Parto juga sedang asik nonton film cocok tanam. Tapi di tengah keasikannya, bininya pulang karena tidak jadi minggat. Dan pekoknya si Parto ini, bukannya dia langsung matiin itu video, dan bukannya bersyukur bininya tidak jadi minggat, dia malah langsung menghampiri bininya biar pergi aja lagi. Kalau ongkosnya kurang dia mau nambahin, pekok, semacam ngusir gitu. Alhasil bininya pun melihat adegan nanam benih itu dan dia pun menjerit, mencak-mencak dan bikin Parto kelimpungan dan meninggalkan Sumi. Jengah dengan kelakuan Sumi dan anaknya sejak kehadiran Xiaohui di rumah mereka, Sumi pun memutuskan untuk beneran minggat dari rumah. Dan karena kecapean dia pun duduk di tepi jalan dan merogoh sakunya apakah ongkosnya cukup. Namun ketika dia hitung, yang ada cuma uang recehan, uang kembalian belanjaan tadi pagi. Lalu Xiaohui pun muncul mengajaknya bicara dan meminta maaf kepada Sumi karena kehadirannya menjadikan suami dan anaknya doyan wik-wik. Xiaohui pun lalu menawarkan sebuah cara ke Sumi agar suaminya lengket dengannya. Akan tetapi Sumi tidak menghiraukannya dan lalu pergi. Kamera berpindah lagi ke kamar Parto yang kadung sakne selepas ketahuan sama bininya nonton film nanam benih. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan Xiaohui muncul untuk memberinya jatah. Parto yang merinding bercampur senang menjadi kebingungan ketika Xiaohui menyingkap BH-nya dan memperlihatkan bukit kembar miliknya. Pada akhirnya mereka pun bercocok tanam. Saking keenakan, Parto tidak sadar desisanya terdengar sampai ke kamar mertuanya. Kakek Huang yang merasa terganggu membuka pintu kamar Parto yang membuat Parto kaget tidak kepalang. Kakek Huang menanyakan kenapa merengek-rengek dan lalu menyuruh menantunya itu keluar untuk mencari angin segar. Parto yang merasa malu dan didamprat mertuanya sadar kalau ternyata dia cuma bermimpi. Parto. Esok harinya kakek Huang dan Xiaohui shopping di sebuah toko pakaian dan lanjut jalan-jalan. Di sana mereka berselfie ria ketawa ketiwi bak anak alay. Lalu mereka makan. Terlihat Xiaohui menyuapi dan sengaja menjahili suami yang dia biarkan bobo di lantai itu. Kini terlihat hidung kakek Huang belepotan dengan es krim dan lalu Xiaohui mengabadikan gambarnya. Itu benar-benar konyol, seolah dunia ini cuma milik mereka berdua. Lalu kakek Huang bertanya kepada bini mudanya itu, apakah dirinya bahagia? Xiaohui menjawab bahagia dan lalu mereka melihat-lihat foto-foto selfie alay mereka sepanjang hari itu dan mereka tertawa bahagia bersama. Sesampainya di rumah, lagi-lagi kedua insan berbeda usia itu melakukan hal-hal konyol. Mereka saling mewarnai kuku kaki mereka masing-masing, lalu mereka ketawa bersama. Lagi-lagi bumi ini seperti milik mereka berdua saja, sedang kita cuma ngekos. Namun tiba-tiba saja Xiaohui sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Di sana kakek Huang yang panik terlihat sedang mengompres dahi bini mudanya itu dengan penuh kasih sayang. Karena dia melihat Xiaohi meringis-ringis kesakitan, dia lalu mengejar dokter yang menangani kesehatan Xiaohi yang kebetulan lewat usai visit pasien. Entah apa penyakit Xiaohi sehingga kakek Huang begitu panik dan memohon-mohon agar dokter itu membantu menyembuhkan Xiaohi. Sang dokter mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin, namun kakek Huang terus saja memohon-mohon seolah-olah Xiaohi dalam koma. Lalu dokter memintanya agar berdoa, namun kakek Huang terus memohon-mohon, bahkan sampai menangis. Dan kampretnya, melihat kakek Huang memohon-mohon seperti itu, si dokter bukannya menenangkannya, malah mengatakan bahwa dia sedang sibuk, dan lalu pergi begitu saja. Bisa begitu ya? Sementara dari sudut ruangan, Xiaohi dari tadi telah bangkit dan mendengar semua percakapan antara kakek Huang dengan dokter itu. Sejak itu, Xiaohi sepertinya menyadari bahwa kasih sayang kakek Huang begitu tulus kepadanya, sehingga dia bertekad untuk sehat. Pagi harinya usai dirawat, Xiaohi tampak berjalan bersama kakek Huang sambil mengobrol menuju pulang. Kakek Huang berkata bahwa musim dingin kala itu terlalu ekstrim dan mudah menyebabkan sakit. Xiaohi menjawab bahwa kakek Huang telah berusaha semaksimal mungkin. Kakek Huang mengatakan bahwa itu adalah kewajibannya sebagai suami. Lalu Xiaohi yang merasa membebani mengatakan bahwa dirinya merasa tidak enak dengan kakek Huang. Namun kakek Huang meminta agar Xiaohi tidak berpikir seperti itu. Justru dia disarankan agar lebih fokus untuk memulihkan dirinya. Siang harinya Xiaohi menemui Shumi yang berdiri di depan sebuah toko sambil memikirkan yang entah apa. Anak tiri yang lebih pantas jadi emaknya itu tampak jutek waktu Xiaohi menyapanya. Sebenarnya Xiaohi ingin mengakrabkan diri dengannya. Lalu Xiaohi merangkul dan mengajaknya jalan-jalan, dan Shumi pun mengikuti. Kini mereka berada di sebuah toko pakaian sedang memilih-milih baju untuk Shumi. Xiaohi akan membayar semua belanjaan mereka. Shumi pun terlihat menyukai mantel yang dia pegang saat itu. Namun ketika dia melihat harganya, dia pun merinding. Akhirnya mereka beli macam-macam hingga penutup lembah berwarna pink. Lalu Xiaohi mengajak Shumi ke salon untuk mempercantik diri agar Parto selera dengannya. Inilah cara yang Xiaohi tawarkan tempo hari. Sejak hari itu, mereka pun jadi akrab dan Xiaohi membawanya pulang. Sore harinya sepulang kerja, Parto yang hendak masuk ke kamarnya mendengar suara menyanyi dari dapur. Dia lalu menuju dapur dan menemukan seseorang. Ketika Shumi yang sudah makeover itu membalikan badannya, Parto terkejut-kejut dengan perubahan pada diri bininya. Dia menjadi jatuh cinta untuk kedua kalinya. Malam harinya mereka terlihat sudah di tempat tidur. Parto yang kembali bergairah terhadap bininya itu berniat memuaskan hasratnya yang tertunda kepada Xiaohi yang tidak mungkin dia miliki. Parto terlihat sedang menggodai Shumi agar mereka melakukan cocok tanam. Dan pada akhirnya Parto pun menanamkan benihnya di ladang gersangnya Shumi. Sementara dari balik pintu kamarnya terlihat Xiaohi menguping sambil tertawa. Dia merasa senang karena usahanya ternyata berhasil. Parto yang sudah lama tidak menyirami lembah sunyi milik Shumi kini telah bersemangat kembali. Keesokan harinya Shumi terlihat memasak. Dia lalu meminta Xiaohi mencoba rasa masakannya. Setelah mencicipi, Xiaohi berpura-pura pasang muka asem. Namun ketika Shumi mulai terlihat kecewa, Xiaohi tertawa dan berkata masakannya enak. Lalu mereka tertawa bersama. Kini atmosfer di rumah kakek Huang berubah drastis. Shumi dan Xiaohi sudah kompak seperti berteman saja. Parto sudah tidak mencuri-curi pandang lagi ke bukit kembar miliknya. Melihat itu kakek Huang tersenyum bahagia. Dia senang karena Xiaohi berhasil menempatkan dirinya dengan baik. Dan pada saat mata kakek Huang beradu pandang dengan Xiaohi, mereka tersenyum penuh arti. Siang harinya mereka berkumpul. Xiaohi terlihat memakai kandasi di leher kakek Huang. Hari itu adalah perayaan Imlek. Karenanya Shumi, Parto, dan Ucup sungkeman ke kakek Huang sebagai tanda penghormatan kepada orang tua.
Dan ketika mereka bertiga mulai bersimpuh, Xiaohi ikutan bersimpuh, sehingga mereka bertiga langsung mencegahnya karena merasa Xiaohi adalah ibu dan nenek untuk mereka. Lalu setelah acara sungkeman itu, mereka pun bermain kartu. Kemudian kakek Huang dan Xiaohi pergi berjalan-jalan menikmati keindahan. Malam itu Xiaohi meminta kakek Huang untuk tidur di sampingnya. Ini kali pertama mereka tidur sekamar dan seranjang, karena biasanya kakek Huang tidur di lantai. Lalu kenapa selama ini kakek Huang bisa tidur di lantai? Mungkin karena Xiaohi yang memintanya, atau mungkin pula kakek Huang yang berjanji. Lalu kakek Huang mengatakan tidur di kasur jauh lebih nyaman. Xiaohi yang berada di sebelahnya terlihat sedang memikirkan sesuatu. Mungkin saat itu dia telah menerima segala sesuatu, bahwa itulah rumah tangganya. Kakek Huang pun terlihat memiringkan sedikit badannya untuk kemudian memunggungi Xiaohi. Lagi pula kakek Huang bukan seperti kakek Huayin yang main sosor saja. Lalu Xiaohi yang telah melakukan penyerahan diri itu memeluk kakek Huang dan mereka pun berpelukan hingga pagi. Keesokan harinya, kakek Huang dan Xiaohi pergi ke sebuah foto studio. Kakek Huang ingin dipoto dalam keadaan rapi. Saat hendak dipoto, Xiaohi yang kelihatannya kepingin ikut dipoto, terlihat mendekati kakek Huang untuk sekedar merapikan syal kakek Huang, karena Xiaohi melihat ada ketombe menempel di sana. Hingga akhirnya, kakek Huang pun mengerti isi hatinya dan mengajaknya untuk berfoto di sebelahnya, dan mereka pun berfoto. Malam harinya, kakek Huang dan Xiaohi sudah di tempat tidur. Xiaohi terlihat gusar karena mungkin kakek Huang tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Lalu dia bertanya apakah kakek Huang sudah tidur. Kakek Huang yang juga merasakan kegusaran yang sama hanya diam dan fasih. Namun kali ini kakek Huang memberanikan diri untuk membalik tubuhnya dan kemudian memeluk Xiaohi. Xiaohi yang mengetahui kepura-puraan kakek Huang langsung membalik tubuhnya sehingga wajah mereka begitu dekat. Mereka kemudian saling menatap dan kemudian kakek Huang mengelus wajah lembut Xiaohi. Kemudian Xiaohi naik ke tubuh kakek Huang yang membuat kakek Huang gemetaran, dan malam itu mereka pun bercocok tanam untuk pertama kalinya. Singkat cerita, kakek Huang pun meninggal dan membuat Xiaohi begitu terpukul. Ditambah dia merasa belum melakukan banyak hal untuk suaminya itu, namun keburu ditinggal pergi. Dan hari ini, Xiaohi benar-benar merindukan kakek Huang, dan tanpa sengaja dia menemukan surat berisi pesan terakhir yang ditulis oleh kakek Huang sebelum dia meninggal. Dan film pun akan segera selesai.
dia alur cerita film Korea yang Madril 3 Part 2. Semoga kamu terhibur. Dan kalau kalian terhibur, jangan lupa klik subscribe. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton. Yuk, dadah, bye-bye.